Kurang garam kata mama. Itu ya, sama satu kali. Kok diicip gitu? Terus masuk. Gak tahu. Masih di perjalanan, kami persilakan terus menuju tempat sholat kita dan mengisi shaf yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kita di channel Putra Bagasta. Kali ini kita buat video yang sedikit berbeda dari video kita sebelum-sebelumnya, karena ini lagi momen lebaran, momennya kumpul-kumpul dengan keluarga. Jadi video kali ini adalah video edisi spesial lebaran. shaf yang depan terlebih dahulu. Sekali lagi Jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin terus channel kita ya. dari shaf tahun ibu untuk diarahkan. Oke, sekarang kita awali pagi ini dengan sholat id dulu ya teman-teman. Karena sholat id itu hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan dan tidak boleh ditinggalkan tanpa alasan syar'i, dan sangat dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah, baik di tanah lapang, masjid, ataupun musola. Nah, kalau kita sholatnya di tanah lapang yang bertempat di lapangan Musara Alun, Desa Blangkolak 1, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Quran. Alhamdulillah hari ini ada 4 tanah wakaf di Kota Langsa, diwakafkan oleh orang-orang yang kaya. Untuk siapa? Untuk mereka para penghafal Al-Quran. Omsetnya, bahkan aset dari pendidikan itu sampai hari ini mungkin lebih dari 20 miliar rupiah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Berkah apa? Al-Quran. Bukankah kita pernah mendengar kisah yang sangat luar biasa ketika Nabi SAW jalan bersama sahabat melewati sebuah kuburan. Tiba-tiba Rasulullah bilang kepada sahabat, ayo jalannya cepat-cepat, jangan lama-lama. Setelah lewat kuburan, Rasulullah SAW sampai di tujuan. Beliau berhenti sejenak. Kemudian Rasulullah SAW menyelesaikan tugasnya, kembali jalan bersama sahabat. Ketika mau lewat kuburan, sahabat bilang, ya Rasulullah, saya mau jalan cepat-cepat. Kata Nabi, berhentilah wahai sahabat, tidak usah jalannya cepat-cepat, pelan-pelan, hari-hari deh, dari keras-kerasnya remalan. Dia sahabat, ya Rasulullah, ada yang aneh dalam perjalanan kita. Setelah mereka istirahat, bertanya kepada baginda Rasul, tadi dalam perjalanan pergi ya Rasulullah, engkau minta kami jalannya cepat-cepat, tapi ketika pulang ya Rasulullah, engkau minta kami jalannya pelan-pelan. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Kata baginda Rasul, ketika kita lewat tadi wahai sahabat, saya mendengarkan mayit yang berada di alam kubur itu sedang disiksa oleh malaikat azab. Saya sedang mendengarkan malaikat azab menyiksa mayit yang ada di alam kubur itu, sehingga memekikkan telingaku, aku tak sanggup mendengarnya. Kata baginda Rasulullah SAW, oleh sebab itu aku meminta kamu jalannya cepat-cepat. Lalu kenapa ketika pulang tadi kau minta kami jalannya pelan-pelan ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ketika pulang tadi Jibril turun. Kata Jibril, ya Rasulullah, gak perlu lagi kau jalannya cepat-cepat. Lalu bagaimana dengan kondisi mayit itu ya Rasulullah? Maka Jibril menjawab, mayit itu sudah dibebaskan dari dahsyatnya azab kubur ya Rasulullah. Apa asbabnya wahai Jibril? Asbabnya karena anak-anaknya sedang membaca Al-Quran di dunia. Yang bagus lah foto. Agak ditidurkan lagi, Pak. Jangan lurus aja. Kita masuk, banget. Setelah selesai sholat, sekarang kita langsung menuju rumah orang tua, mau silaturahmi sekaligus melaksanakan tradisi lebaran, yaitu salam-salaman dan saling bermaaf-maafan.
Nah, setelah selesai salam-salaman lebaran, sekarang kita makan dulu nih teman-teman. Soalnya makanan sudah siap tersedia dan perut juga udah keroncongan. Hehe. Ini lauk kita hari ini es buah. Kurang garam kata mama. Itu ya, sama sakit sekali. Kok diicip-icip? Ayam sambal dan daging rendang. Yummy. Pecal. Ini pecalnya untuk pecel lontong. Dan ini dia juaranya, sop daging. Jadi nggak sabar nyicipinnya. Kikiu. Budi ya itu. Ini dia. Saya makan nasi pakai sop daging. Dagingnya besar, empuk, juicy, mantap. Ini merah hangat aja ya. Oke teman-teman, tadi kita udah makan-makannya. Sekarang kita lanjut mau silaturahmi ke rumah nenek yang berada di Desa Ronga-Ronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Perjalanan kita ini agak jauh ya teman-teman. Soalnya jarak dari kota Takengon ke Ronga-Ronga sekitar 36 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jaman lah. Tapi sekarang kita berhenti sekejap di Desa Lampahan karena ada keluarga dari Oom kita yang tinggal di Kampung Lampahan ini dan sekaligus Oom mau ziarah sebentar ke makam orang tuanya di sini. Yap, setelah rehat dan silaturahmi sebentar dengan keluarga dari Oom di Kampung Lampahan ini, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan menuju rongrongannya ya teman-teman. Kakek di sini lah, Mas. Iya. Sebenarnya hari ini perjalanan kita cukup menyenangkan, rame-rame pergi ke rumah nenek. Cuma agak disayangkan ya, di hari pertama lebaran ini cuaca kurang bersahabat alias hujan terus nih. Jadi kalau kemana-mana wajib sedia payung. Seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan, sedia ketupat sebelum lebaran. Hihi, makan-makan. Ini dia teman-teman, kita udah sampai di simpang ke arah rumah nenek. Kalau ke kiri itu menuju ke arah Biren. Nah, kita belok ke kanan. Wow, jalannya pendakian dan agak curam. Jadi, kita wajib kudu berhati-hati ya. Oke, jalannya sekarang agak lurus. Kita gaskan lagi ya. Oh, baru kesini.
Masuk sini bisa, Om? Masuk, Om? Masuk aja, enggak? Ya, sekarang kita sudah sampai di lokasi. Kita cari tempat parkir dulu biar aman. Atau kanan tadi, Om? Kanan. Di atas dulu nanti. Turunkan dulu. Oh, sudah tuh sejauh ini. Oh, agak luas kan? Oke, sekarang kita jalan menuju ke rumah nenek. Masuk terus. Terus masuk. Tidak tahu. Iya kadang. Oh iya. Ternyata ngumpulnya di ruang belakang, bukan yang di depan ini. Ini dia, udah pada ngumpul. Kalau udah ngumpul, apalagi kalau nggak makan-makan. Hihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lagi berada di pinggir danau di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Kita lagi berada di pinggir danau. Di penampakannya, ini Bintang ini adalah ujung dari Danau Lutawar ini. Masih dalam suasana lebaran. Tapi ini masih lebaran kedua, jadi belum terlalu ramai. Diperkirakan besok baru terjadi lonjakan pengunjung di Kecamatan Bintang ini. Di sini danaunya landai, anak-anak bisa bermandi-mandi di sini, turun ke air, bersantai sambil menyantap snack. Ini ada si bocil lagi main air. Halo. Adek, bilang Dek. Halo. Ya, di sini landai tempatnya tidak terlalu dalam, anak-anak bisa bermain air, bermain pasir, lempar batu ya, Dek. Adek ngapain, Dek? Dek, aduh. Yo. Yang nggak mandi bisa menikmati cemilannya di pinggir jalan karena ini posisinya free atau bebas dari pungutan. Rame yang mengantar bos besar itu mandi. Gerombolan. Habis kita punya pulang kan? Kami merhatiin yang muli itu. Ini judulnya ngemil berjamaah. Imamnya siapa ini? Oh, iya juga ya. Atau adik aja imam tuh.
bulan. Kayaknya hujan tuh. Bulan kayak itu. Jadi gimana Pak Dewan, menurut Bapak kebersihan Danau Tawar ini Pak? Parah. Marilah sama-sama kita menjaga lingkungan. Supaya yang berkunjung pun nyaman. Sepanjang pantai itu Kenapa Pak sepanjang pantai Pak? itu sampah. Yap, emang benar juga teman-teman. Pada saat kami berada di sini, banyak sekali sampah yang tersorong oleh air ke pinggir danau ini. Terlihat banyak plastik, botol, dan segala macam sampah mengotori air. Jadi, bagi teman-teman, khususnya seputaran danau, buanglah sampah pada tempatnya. Mari, kita semua bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan danau kita ini. Jangan biarkan sampah merenggut keindahannya ya, agar wisatawan yang datang juga dapat menikmati keindahan danau ini, oke? Jangan kemana-mana. Bang Aci mandi lah Bang Aci. Setelah puas bersantai dan bermain air di pinggiran Danau Lutawar, sekarang kami sholat asar dulu di sebuah masjid yang lagi viral yang berlokasi di Desa Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Nama masjid ini adalah Masjid Al-Munawarah. Masjid ini unik karena letaknya di antara jembatan dan sungai, dengan lingkungan yang bersih dan menawarkan pemandangan yang memukau sekaligus suasana religius yang damai. Dengan latar belakang sungai yang jernih, arsitektur masjid yang indah, serta jembatan yang memikat, tempat ini menjadi spot yang sangat instagramable. Keindahan masjid ini semakin dikenal luas setelah sebuah video viral di media sosial Instagram milik seorang konten kreator asal Medan. Banyak wisatawan dari luar Aceh seperti Medan dan Banda Aceh datang secara khusus untuk berkunjung. Namun sayang, saat kami berkunjung, cuaca kurang bersahabat alias hujan ya teman-teman. Nah, terakhir, karena perut sudah keloncongan alias kelaparan, kami pun memutuskan makan bakso di Bakso Mie Pangsit Barokah Masmin di Jalan Lebekader, Desa Kemili, Takengon. Di alma mama apa? Makan bakso. Dadah ke kamera. Oke teman-teman, biar nggak terlalu panjang, video spesial lebaran ini kita bagi menjadi 2 part. Untuk itu, saksikan terus kelanjutannya di part 2 ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada lagi ya, bahasa aja.